Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rohiki Mahtum dengan 3 NIM terakhir 214 akan mempresentasikan mengenai praktikum keamanan data dan informasi mengenai Virtual Private Network atau VPN, Client to Office. Di sini set skenario-nya akan ada simulasi VPN Client to Office di mana dua perusahaan A dengan router customer A dan B dengan customer B terhubung ke ISP atau jaringan ISP. Kemudian jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud atau internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP publik routable dari ISP dan IP publik tersebut di-share ke jaringan lokal atau privat perusahaan mereka masing-masing. Nah, ketentuannya adalah seluruh network terhubung router R1, R2, R3, dan R4 diakses menggunakan protokol routing dinamik OSPF. Lalu ada router customer A dan router customer B yang terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. Lalu ada IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Untuk langkahnya kita awali dengan mengganti untuk mempermudah membedakan router nanti kita mengganti identity dari routernya. Kita lakukan untuk sebelum itu ini ya template yang kita gunakan. Di sini switch tambahan dan PC access ini digunakan untuk mengakses router 1, 2, 3, dan 4 karena sebelumnya saya ada error. Untuk saya sendiri saya langsung melakukannya pada router, langsung ke router sendiri seperti ini. Di sini untuk router ini sendiri sudah saya ganti sebelumnya seperti ini. Dia sudah menampilkan salah pencet. Dia sudah menampilkan R1 sebagai router namanya, bukan Mikrotik lagi. Untuk caranya sendiri seperti ini, SIS identity set name seperti ini, S identity set name. Kita akan menggantinya menjadi R1. Dia akan berubah di sini. Seperti ini, akan berubah. Untuk sebelumnya sudah saya rubah. Untuk 4 router lainnya juga sama dan semua router 6 routernya. Kemudian ada juga men-setting IP. Di sini kita akan menggunakan metode ini. Sebagai contoh, karena saya sudah menambahkan, saya akan hanya menyentuhkan seperti ini saja. Menggunakan IP address 1. Ini kita tambahkan terlebih dahulu. IP address add address 12 12 12 1 24 service router 1 seperti ini yang akan kita lakukan di R1 ya. Ini sama menggunakan ini enter. Karena saya sudah menambahkan akan ada tulisan already have such an address. Jadi kita hanya perlu menambahkan ketiga ini di router 1 dan melakukan hal yang sama pada router kedua, ketiga, dan keempat serta router customer A dan router customer B. Kemudian ada juga settingan IP yang perlu kita ganti pada PC A1, A2, B1, dan B2. Saya akan menampilkan cara menggantinya untuk satu PC saja di PC pertama. Di PC A1. Nah, ini untuk mengganti IP seperti biasa, kita akan melakukan hal ini. Kita besarkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, untuk mengganti IP kita hanya perlu melakukannya di sini. Dia akan muncul. Jikalau mungkin kadang tidak muncul, akan bisa juga melalui sini. Kita ke My Network Place, My Computer. Bukan, desktop. Ya, desktop My Network. Bukan. Kok saya lupa? Ya ini maksud saya, network connection, maaf. Bisa dari sini atau melalui sini langsung saja juga bisa, maaf ya. Nah, ini kita bisa ke local area connection atau LAN. Kemudian kita properties, lalu kita ini ke internet protocol TCP.
Lalu kita samakan menggunakan ini 192.168.111 seperti yang sudah saya tambahkan. Subnet masknya menggunakan 255, 255, 255, 255 dan 0. Kemudian ada juga kita perlu tambahkan default gateway ya. Di ini di ke bagian 4 add default gateway di PC A1 seperti ini, gunakan 192.168.110 seperti ini. Oke, kita tinggal oke, lalu kita tutup saja. Itu berarti sudah terganti IP-nya. Kemudian kita juga perlu menyeting untuk PC A2, B1 dan B2. Untuk A2 sudah saya setting juga dan juga gateway-nya sama seperti ini. Kita tambahkan gateway. B1 dan B2 juga sama halnya, sudah saya tambahkan sebelumnya. Oleh karena itu kita bisa mencoba ini juga sama seperti tadi ya, menambahkan di router 1 di router customer A dan customer B. Kemudian melakukan OSPF seperti ini. Maka kita perlu membuka saya menggunakan langsung ke routernya seperti ini di router 1. Jadi bentar, kita perjelas lagi biar kelihatan. Nah, ini kita gunakan routing OSPF network add network, langsung saja menggunakan 12.12.12.0/24 area backbone. Nah, karena saya sebelumnya sudah saya setup untuk router semua router, jadi ya kita hanya perlu mengulang ini seperti ini. Untuk OSPF-nya di router 1 kita perlu membuat 3, yaitu tadi yang setelah 12.12.12 kita gunakan IP 14.14.14 dan juga 111. Sama halnya dengan router 2 dan 3 dan 4 kita juga gunakan IP seperti ini 12, 23, 24, 23, 34, 2, 14, 24 dan 34. Setelah menyeting hal tersebut, kita akan melanjutkan ke default gateway di router customer A dan router customer B. Untuk router customer A sendiri, saya menyetingnya juga dari routernya langsung seperti ini. Kita contohkan di router A. Kita langsung saja gunakan IP, root, add, address, kita gunakan 0000, 0, gateway-nya langsung kita gunakan 1111 seperti ini. Ini untuk IP customer di router customer A seperti ini. Sebenarnya sudah saya tambahkan, cuma dia bisa menambahkan lagi sepertinya di customer A ya sudah. Setelah itu kita juga lakukan pada customer 2 sama halnya seperti di router customer A tadi. Saya juga bisa mengeceknya kalau mau, kita bisa menggunakan Winbox untuk mengeceknya ya. Di ini. Sebenarnya itu tidak perlu karena saya sudah ada ini satu biji. Ini S ini tidak perlu, yang AS saja ini. Ya ini sudah saya buat sebelumnya. Jadi dia ada. Di PC di router customer B juga sudah saya lakukan seperti itu. Jadi sudah selesai, sudah saya berikan. Kemudian untuk ini adalah untuk share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Jadi ini kita menggunakan firewall. Kita menambahkan firewall chain search NAT untuk dengan interface Ether 1 dengan action masquerade. Kita bisa lakukan ini di router customer A. Saya sudah menambahkan sebelumnya, jadi saya bisa dapat melihat dari sini bahwa sudah ada nih. Nah, RCNAT Ethernet 1 sudah ada menggunakan action masquerade. Sudah ada. Karena sebelumnya saya sudah tambahkan. Untuk router customer B juga saya sudah lakukan. Kemudian ada juga testing connection, di mana kita lakukan di salah buka. Kita dilakukan di ini router customer A. Kita ke new terminal. Ini router customer A, kita akan melakukan ping ke destination 1.
Nah, tinggal satu. Ya. Dapat terlihat dia bisa mengeping di destination 111. Kemudian ada juga 2.10. Maaf, supaya saya tulis ping 10. Seperti ini terlihat dia dapat mengeping juga. Kemudian yang terakhir mengeping langsung ke IP yang ada di PC, di PC B 2.11. Maka dia tidak akan bisa karena ya jaringannya tidak bisa memang. Sama halnya dengan customer B bisa saya perlihatkan di PC B1 menggunakan Winbox. Lagi kita new terminal. Padahal ini kita lakukan ping terhadap 2223. Dapat terlihat router customer B bisa mengkonekkan ke ini IP 2223, kemudian ping ke 11110. Nah, seperti ini. Dapat terlihat juga di sini dia dapat mengkonekkan. Kemudian mari kita di sini akan mencoba langsung ke PC-nya yang ada di PCA dari router customer B 11. Nah, dapat terlihat juga unreachable. Kita akan melakukan ini trace trace ini mengtrace rootnya rutenya dengan trace root. Kita bisa menggunakan tool trace root IP yang kita ingin gunakan, dan jika langsung menggunakan command prompt untuk dari PC-nya sendiri bisa menggunakan trace RT, lalu IP yang ingin kita trace. Untuk yang kita lakukan adalah di PCB ini kita menggunakan tool salah pencet. Untuk di PCB sendiri, maaf ya, belumnya saya pencet. Ini di PCB sendiri kita bisa melakukan uh, tool trace root, lalu IP-nya yang kita gunakan karena ini adalah PCB untuk customer B, kita akan melakukan tracing ke IP seperti ini. 2.3. Nah, dapat terlihat dia melewati satu router langsung. Ini langsung dia karena dia di sebelahnya. Kemudian untuk 11110 tool langsung saja 11110 dia akan melewati beberapa router karena sejatinya seperti ini. Dari B dia akan melewati ini untuk ke sini 1110 yang ada di sini. Jadi dia melewati beberapa router. Jadi dia akan melewati seperti ini. Karena ini langsung ke anunya juga harusnya tidak bisa. Kok ping, maaf. Kalian 2.168.1.11. Nah, di sini dapat terlihat bahwa networknya unreached, tidak bisa. Jadi dia error, kita lakukan Ctrl C saja untuk menghentikannya. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama, mencoba di PCA1 seperti ini. Nah, kita akan lakukan trace root, tapi kita lakukan di PCA1 dengan seperti ini. Kita lakukan trace ke PC ke router dengan ping 1.1.1.1. Nah, dia langsung hanya menampilkan satu address saja yang dikunjungi. Lalu jika kita lakukan untuk 22210 seperti ini, dia akan melewati beberapa IP. Sedangkan jika menggunakan destination 3 maka harusnya tidak bisa, sama halnya seperti tadi. Terus
68.2.11. Nah, dapat terlihat network Android juga. Nah, kita kontrol C saja langsung. Nah, oleh karena itu, untuk itu kita bisa menggunakan VPN agar dapat kita lakukan koneksi seperti ini. Untuk pertama kita akan coba di router customer A. Di sini kita lakukan ke PPP, lalu ke interface, terus PPTP server, lalu kita enable saja ini, enable ini kita enable, oke. Kemudian kita membuat usernya dan password untuk kita gunakan di PCB seperti ini. Kita membuat secrets, lalu kita tambahkan seperti ini. Kita akan gunakan user satu, lalu kita passwordnya menggunakan user satu juga. Tuh, profilnya kita gunakan default encryption. Lalu untuk local addressnya 10 10 10 1. Ya, lalu remote addressnya 10 10 10 2. Oh, ini 101. Nah, lalu kita tinggal mencet OK karena saya sudah membuat seperti ini. Sama halnya seperti tadi. Karena saya sudah membuat, kita tidak bisa membuat dua yang sama dengan user nama yang sama, tulis user satu. Tapi saya sudah membuat, oleh karena itu sudah saya oh ya tadi saya lupa, kita perlu membuat service ini ke PPTP ya. Service kita ke PPTP, default encryption 10 10 10 1 10 10 10 2. Kita tinggal OK. Seharusnya kita tinggal membuat VPN di PCB1 untuk mengecek seperti ini. Nah, di PCB1 sendiri, kita untuk membuat VPN kita tinggal ke network connection dan create a new connection. Lalu next saja, kita gunakan connect to the network at my workplace. Karena kita akan membuat VPN nanti seperti ini, kita menggunakan virtual private network connection seperti ini. Lalu kita membuat company name. Sebenarnya ini bebas, bisa kalian berikan nama apa saja. Saya coba berikan VPN plus A. Kita tinggal next. Uh, oh iya, ini karena ini sebenarnya uh, kalau sudah membuat sih sebenarnya. Nah, ini karena tadi sudah membuat ada menu tersebut, itu langsung mengdial ke app yang sudah diberikan, tapi harusnya kita seperti ini munculnya menu seperti ini, terus kita tambahkan 10. Lalu kita hanya perlu next, lalu kita add shortcut ini untuk mempermudah di shortcut kita di desktop terlihat ya, untuk mempermudah kita sebenarnya. Tapi karena sebenarnya saya sudah membuat ini, kita VPN ke PC dari user A. Setelah itu dia akan muncul kalau sudah kita buat tadi ya, seperti yang saya contohkan sebelumnya. Tinggal mencet next saja, nanti setelah ini kita finish, lalu kita bisa melihat ini keluar di sini. Seperti ini. Dia akan langsung terkoneksi sebenarnya. Seperti ini. Kalau kalau sudah nanti kita disuruh untuk masukkan ini ya, user satu, kan seperti tadi yang kita buat di PCA adalah username user satu dan passwordnya adalah user satu. User satu. Dia bisa mengkonek. Nah, dia sudah terkonek ke VPN. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir di ini adalah kita perlu melakukan koneksi dengan mengeping seperti ini. PCA1 ke ini sebelum kita masukkan VPN-nya. Jadi kita perlu diskonekkan dulu. Lalu kita coba dari PC awal saja, PCA1. Oh iya, di sini kita juga perlu membuat ini ya, di VPN, apa, kita perlu membuat VPN juga di PPPP-nya di PC apa, router customer B. Sama seperti halnya seperti tadi, kita gunakan PPT server seperti ini, kita enable seperti tadi, lalu kita secret tambah user seperti ini. Sama halnya PPTP user 1 bebas, ini sebenarnya kalian mau kasih nama apa saja.
default encryption bisa, terus ini tetap 10 10 10 1 10 10 10 2 udah oke. Nah, setelah itu kita bisa mencobanya dari awal, yaitu di PCA kita coba VPN-nya, karena saya sudah membuat seperti yang di PCB tadi. Oh, di PCA sendiri, oh ya lupa saya, di PCA sendiri ada sedikit perbedaan ya untuk IP-nya. Di saat membuat VPN-nya tadi. Jika di VPN customer ke dari PCB untuk ke PCA itu kita gunakan 10 11 seperti ini. Kita perlu menggunakan IP yang berbeda. Kalau di PC A ke B, kemarin name bebas, saya akan menggunakan VPN B ini aja biar cepat. Lalu seperti ini, do not jalan next connection. Ini jika kalian sudah membuat sebelumnya pasti akan muncul seperti ini. Ini kita perlu memasukkan angka yang berbeda, yaitu saat 2.2.2.10 seperti ini. Ini adalah IP dari ini ke B, dari B. Nah, tinggal next terus add shortcut, terus setelah membuat nanti akan muncul di sini. Karena saya sudah membuat, saya tinggal menggunakannya saja nanti. Nah, untuk pengetesan sendiri yang kita lakukan adalah mengeping PC sebelah. Ya, seperti ini. Di PC A1 kita akan mencoba ping 211. Oh, maaf, bukan PC, router maksudnya. Router. Oh iya bener, router customer B. Nah, ini kan kita ping 211. Ping 192.168.2.11. Nah, dapat terlihat destination not unreachable atau tidak bisa kita konekkan. Seperti ini. Nah, untuk agar dapat kita connect, kita perlu kita perlu mengkoneksi VPN ini. Kita menggunakan user 1 connect. Nah, setelah dia terkonek, seharusnya dia akan bisa mengeping ke destinasi router customer B. Seperti ini. 168.2.11. Nah, dapat terlihat dia bisa mengeping perbedaannya ya. Jadi dia mereply, kita berikan centang, dia tidak bisa kasih. Jadi sebelum itu kita tidak bisa mengeping, dan sesudah ya kita konekkan VPN, dia bisa mengeping ke ini dulu, ke router customer B. Ada juga ini test route. Kita akan coba juga untuk pertama sebelum terkoneksi di sini kita langsung, karena kita menggunakan command prompt, kita bisa langsung trace uh, trace RT, lalu kita IP-nya saja 11. Nah, dapat destination net unreachable atau tidak bisa, nah, karena tidak ada VPN-nya. Kemudian kita gunakan koneksi VPN lagi, connect. Nah, seperti ini kita lakukan juga trace RT 192.168.2.11. Nah, dapat terlihat dia melewati dua ini, dari 10.10.1 kemudian langsung ke 192.168.2.11. Jadi dapat terlihat jika kita menggunakan VPN kita bisa mengkoneksikan ke router customer B. Ini. Bentar, mohon maaf. Kita tinggal diskonekkan dulu. Sebentar, mohon maaf. Oke. Untuk selanjutnya kita akan, setelah kita diskonekkan, kita akan mencobanya di PC A2. Sebentar, saya ada telepon, mohon maaf. Uh, Sebentar. Oke. Mohon maaf atas sebelumnya.
Untuk lanjutnya kita gunakan ke PCA2 seperti ini. Nah, kita juga perlu meng-setup VPN sama seperti tadi, sama halnya dengan PCA. Karena ini A2 sama, karena sama. Jadi kita hanya perlu men-setup lalu kita ya, langsung saja salah, kita tes dulu. Sebelum kita coba dua-duanya langsung saja. Kita nyoba mengeping dulu pertama 192.168.2.11. Dia tidak unreach, tidak bisa reach. Duh, maaf. Kemudian coba juga untuk trace route-nya seperti ini. Kita langsung saja trace RT langsung 92.168.2.11. Sama halnya dia tidak bisa di sini. Karena itu kita memerlukan VPN agar bisa terkoneksi. Connectingnya lama sekali. Apakah belum saya matikan yang di A1? Disconnected kok sudah. A2. Kenapa tidak bisa? Bentar, sebentar. Ini user 1, user user 1 juga. Kenapa tidak bisa? Nah, kita coba delete saja. Kita buat ulang. Video connection, next. At my workspace, total network. Component name VPN request nomor B dari APCA, next. Kita gunakan 2 titik. Kalau A itu harusnya 1110. Berarti benar ya. 2.2.2.10 user 1 user 1 connect. Kenapa dia tidak bisa ya? Tadi sebelumnya bisa. Hmm, satu. Harusnya udah bisa, kenapa ya? Tadi bisa, wait. Seharusnya ini sebelumnya sudah saya coba, seharusnya dia bisa. Jadi setelah terkoneksi ini dia akan bisa melakukan ping sama halnya dengan PCA1 tadi. Jadi dia akan bisa mengeping di sini, dia akan sama halnya dengan PC A1 A1 ini seperti tadi bisa ngeping. Ini sudah saya tutup, lupa. Ya sudah, seharusnya sudah bisa ya. Untuk kemudian yang perlu kita lakukan adalah yang perlu kita lakukan adalah ke ini PCB. Kita lanjutkan saja ke PCB1. Ini di sini sudah saya setup tadi. Ini yang tadi kita connect saja user. Coba jangan dari sini, siapa tahu nanti error lagi. Oke, dari sini kita connect user 1, connect.
Nah, dia terkoneksi untuk bisa masuk ke VPN WCA. Oh, saya lupa, harusnya saya coba dulu sebelum disconnect dulu. Seperti ini, setelah saya disconnect, saya akan coba untuk mengeping dulu 192.168.2.11 .1.11 tidak tidak bisa. Kemudian trace, ya maaf, kemudian trace RT ini sudah 192.168.1.11. Nah, sama halnya tidak bisa, lalu kita tinggal langsung konekkan saja. Nah, koneksinya sudah terbentuk, lalu kita coba ping sekarang 1.11. Nah, terlihat dapat terkoneksi ya. Mic saya sudah saya nyalakan belum? Sudah. Kemudian mencoba untuk trace RT, trace root yang 2.168.1.11. Dapat terlihat juga trace complete bisa terlihat ya. Lalu kita juga bersama halnya perlu lakukan salah. Saya perlu lakukan di PC B2. Seperti ini. Kita ping saja langsung. Nah, ping saja langsung. Tidak bisa ya. Sama halnya dengan trace root juga tidak bisa ya. Lalu kita bisa lakukan sama halnya seperti tadi. Kita start maaf network connection. Lalu kita koneksi ke customer VPN. Nah, connect. Seharusnya seperti ini. Kenapa jadi tidak bisa ya? Iya, mungkin error terjadi. Lalu kita bisa seharusnya bisa mengeping. Nih. Request amat. Atau saya belum disconnect di sebelah ya. Sebentar. Kita tunggu selesai saja dulu. Nah, sepertinya di B1 belum saya disconnect deh. Ya. Di B1 belum saya disconnect, maaf. Nah, seharusnya saya disconnect dulu di B1 agar bisa kita gunakan di B2. Harusnya di PC B2 sekarang kita bisa ping 8.1.11. Nah, dapat terlihat dapat ngeping di PC B2 ke router customer A. Karena tadi belum di disconnect, maka terjadi tidak bisa menggunakan VPN-nya. Karena itu hanya bisa digunakan satu PC ya. Seperti ini, kita juga bisa threshold 168.1.11. Oh, maaf. Trace RT 1.168.1.11. Nah, dapat terlihat dia juga melalui dua destinasi. Jadi tetap bisa ya mengkoneksikan. Jadi seperti itu praktikum mengenai VPN ke uh, router apa client to office. Diskonekkan dulu. Nah, jadi mungkin cukup sekian uh, presentasi mengenai virtual private network atau VPN client to office. Nah, mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.